Ya lo minta gue review jujur bisa sih ya kak, kayak berdasarkan kasusnya dan ngeproses pengeluaran barangnya tanpa main biaya masuk atau pajak impor apapun. Di sini kan kakaknya bukan staf bea cukai ya. Memperbaiki nama dari instansi tersebut. Benerin peraturan lo malah endorse si Bima. Tujuan lo apa emang endorse Bima? Minta dibayar-bayarin lo. Lo mau endorse? Bukan salah bea cukai. Bea cukai adalah instansi yang paling berjasa bagi negara. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini topik yang pengen gue bahas adalah tentang bea cukai lagi, yang dimana kita sudah menggali informasinya tentang kayak harta kekayaannya Dirjen Pajak, yang dimana emang kagak masuk akal ya dananya. Nah, terus di sini ada lagi yang viral yang dimana ternyata bea cukai mencari influencer buat memperbaiki nama dia. Ya kita tahulah, mungkin dia salah orang. Yang dimana yang di endorsement adalah si Bima. Dibongkar sama dia. Ya buat temen yang baru mampir, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa juga like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Karena di akhir video, super thanks dari teman-teman bakal kita sampaikan kepada penonton. Gue suruh lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, di sini Bima, dia kayaknya kita bisa lihat ini dapat pesan dari WhatsApp sih. Kalau tampilannya ini tampilan WhatsApp, dimana dia bilang, "Hi there, untuk red card aku per video di TikTok IDR 100 juta. Terima kasih, thank." Langsung ditembak ya sama dia, luar biasa. Terus di sini dia mengirimkan pesan, "Saat ini agensi kami sedang ada campaign bersama lembaga bea cukai. Campaign bukan seperti bazar, lebih ke bagaimana POV dari seorang KOL terkait pengalaman mereka yang berhubungan dengan pihak bea cukai. SOW-nya sebagai berikut ya. SOW mega, satu video TikTok. SOW mikro makro, satu video main atau stis TikTok." Di stis. Ya sih, kalau stis bisa jadi memperbaiki namanya ya. Dan main apa ini ya? Nggak ngerti sih gue mega dan makro mikro ini apa maksudnya. Dan kita lihat komentar netizen, "Bang, gimana respon bea cukai pas lo offer 100 juta diiyain kah?" Ya kagak lah ya, nggak mau mereka. Makanya Bima langsung ngebuat video seperti ini. Lagi nunggu Adi Syahres, Ali Hamzah, Kevin Nguyen bikin FT beginian, baik-baikin bea cukai atau pajak. Bisa ditebak kan berapa cuan per video? Harusnya ke Ali Hamzah dan Adi Syahres minta maafnya, pasti dapat review bagus dari mereka. Oke, yuk. Ya, mereka ini TikTokers yang disebutin teman-teman semua di komentar. Next. Bang, gimana respon bea cukai pas lo over 100 juta? Diain kah? Ya kagak. Udah penasaran? Oh my god, sebenarnya gue udah upload videonya, cuman kayak ke-spill nama agensinya. Baru 10 detik tapi udah gue hapus. Wait, sebenarnya kalian juga udah expect gak sih responnya itu bakalan seperti apa? Karena budget 100 juta itu yang gak akan fit dengan local agency yang mereka tunjuk gitu. Dan gue lihat juga agensinya ini untuk brand awareness ya kak, bukan untuk crisis communication gitu. Mungkin sebenarnya mereka udah pegang budget sekian ratus juta gitu untuk menangani crisis communication yang sedang happening di instansi mereka. Tapi ya mungkin bisa dikorupsi. Kenapa harus menunjuk agensi yang mahal kalau bisa yang murah aja gitu kan? Mungkin. Dan respon mereka kayak gini, "Oke kak, siap, thank you, next please," gitu kan. Ya lo cari aja influencer yang kira-kira bakalan terima campaign kayak gini gitu, dan yang butuh duit banget. Kalau gue sih biasa aja, gue gak gila-gila endorse. As long as kalian masih makan beras dan peternakan ayam masih membutuhkan jagung, ya gue masih ada duit lah, orang tua gue masih. And then next day, Luar biasa. today, gara-gara gue juga sih, gara-gara kalian juga sih yang bikin ribut masalah kayak gini ya, jadi agak panik gitu, ngontak gue lagi. "Selamat siang Kak Bima, maaf mengganggu waktunya Kak. Saya perwakilan dari agensi. Kak, kita dari hati ke hati boleh minta tolong untuk take down atau hapus postingannya? Kami sebagai pihak ketiga yang hanya menanyakan red card dan kebersediaan Kak Bima, bla 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 bla. Intinya minta postingannya di take down." Aduh. Cuma masalah gini Beb, kalau gua take down, yang ada gue kena backlash. Karena nanti nih instansi bisa playing victim, seolah-olah gue di sini tuh nyebar hoax gitu. Oh, buktinya dihapus, kan udah
Yang ada gue kena hujat netizen balik tuh. Pinter Udah tahu loh. gue template-nya kayak gini-gini dah. Pinter loh. Nah, terus mungkin saking paniknya gitu kan, ya akhirnya pengen discuss sama gue langsung dan nelpon gue gitu. Kak, mohon maaf, tapi ini menyangkut saya dan agensi. Minta maaf kalau memang ada kesalahan untuk penawaran kerjasama ini. Mohon maaf ya, sebenarnya nggak ada kesalahan juga sih, lo nggak perlu minta maaf juga sih. Lo minta maaf ke netizen aja sih, karena lu pade ya semua agensi lu dan termasuk bea cukai juga gitu kan. Jangan jadi Luar penipu biasa gitu. sih Bima. Ya lo minta gue review jujur bisa sih ya kak, kayak berdasarkan hasil review dari teman-teman yang lain juga gitu. Bea cukai ini kayaknya isinya korupsi, kandang korupsi gitu kan. Tuh kok jadi gue Luar biasa. ya. Mohon maaf ya bea cukai. Tapi serius nih ya guys, gue minta tolong ke kalian ya, kita keep in touch. Karena orang yang nelpon gue ini tadi ketakutan banget, sampai nangis-nangis. Ya karena dia staff biasa guys, cuma pekerja biasa yang kerja dengan Luar agensi biasa ini. dibuat Dan gue yakin nangis, mungkin Bah. kena oceh gitu ya sama bosnya. Dan bosnya ini juga yang punya mungkin kena komplain dari pihak bea cukainya langsung. Dan nanti mungkin I don't know ya, possibly pihak bea cukainya juga tidak akan mengakui kalau mereka menunjuk sebuah agensi untuk menangani crisis communication mereka. Sebenarnya ini normal, hanya saja siapa sih communication officer yang kerja di bea cukai ini siapa? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau bea cukai mau melakukan sebuah campaign di sosial media untuk membentuk representation yang bagus gitu di sosial media. Nama Cuma baiknya caranya ya. salah, udah jelas-jelas krisisnya itu terjadi di instansi mereka sendiri. Pakai acara cari key public client untuk nge-review nih seolah-olah bagus itu. Lo mau gue review jujur beneran? Nggak mungkin. Pasti lo maunya gue di-script gitu. Terus nge-stitch video yang kemarin lagi viral atau apa gitu kan. Yang bener-bener aja deh ya. Aduh pusing gue. Lu pada ini juga lagi sial aja sih. Kenapa lo pada ngontek gue? Kontak yang lain aja gitu yang kira-kira mau. Riset dulu, ya, lo lihat dulu nih siapa nih founder Bima Foundation. Kena lah. Luar biasa ya. Keren. Dan di sini yang bersangkutan yang kena bea cukai kasus mainan, Maiden Renaldi, dia berkomentar, Mas Bima semoga sehat dan selamat selalu. Luar biasa loh. Kapan lagi loh seorang agensi nangis gitu? Ya pastilah ya nangis ya. Ya ini taruhannya jabatannya ya, bisa-bisanya Bima lah. Kita tahu latar belakang Bima ini selalu menentang pemerintahan yang tidak jujur gitu kan. Di track recordnya tuh seperti itu loh Bima. Salut gue sih sama Bima ya. Dia bakal kena backlist loh ini, kena backlist dari endorsement loh. Aduh. Kenapa hal seperti ini harus di-share ke publik? Mereka juga bertanya baik-baik. Gue juga ditanya red card sama mereka. Tapi ya nggak perlu diumbar-umbar juga kan. Ya nggak akan gue umbar-umbar kalau seandainya gue dapet tawaran endorsement dari Dr. Richard Lee, Dr. Oki itu langsung aja gue terima, nggak perlu gue umbar-umbar. Cuman permasalahannya di sini gue dapet tawaran endorsement dari salah satu agensi yang terang benderang agensinya mention dan bekerja sama dengan instansi negara yang sedang bobrok-bobroknya dan disorot publik sekarang. Jadi gue melihatnya ini sebagai social issue yang sekalian aja gue bongkar dan gue keluarin ke public space. Gak perlu gue simpen-simpen ke private space. Tapi kalau lo memilihnya untuk nyimpen ke ranah pribadi lo, that's okay, just keep it for yourself gitu. Gak perlu ngerecokin orang-orang yang berani speak up on social media perkara hal seperti ini. Ya, kalau lo melihatnya hal ini sebagai ladang cuan aja, it's just a business. Yeah, that's okay because your brain is not braining. BTW lo dapet tawaran endorsement, lo terima gak? Red card lo berapa? Gak semua orang tuh butuh di endorse ya. Kalau Luar lo butuh, biasa. ambil tuh. Iyalah, siapa coba influencer dapat duit, apalagi cuma TikTok, itu dapat duitnya dari endorsement doang teman-teman. Ya, kalau di TikTok
Beda kalau di YouTube kita ada namanya AdSense. Kalau di TikTok itu ya cuma penghasilan dari endorsement. Ya siapa tidak tergiur. Makanya kalau kalian lihat ada suatu TikTokers itu ngebaikin hal yang lagi viral, itu harus dicurigai itu ya. Itu harus dicurigai. Tapi gue emang salut banget sama si Bima ini ya. Keren loh dia. Karena emang nih Bea Cukai ini lagi bobrok-bobroknya. Kalau kalian ingat kasus di mana ada Soeharto bilang Bea Cukai itu banyak korupsinya. Nah dari tahun itulah semua korupsi terjadi sebenarnya. Ketika ada salah satu pemerintahan yang menyenggol Bea Cukai, itu bermulai dari tahun berapa tuh? 1900, pas zamannya Soeharto. Bea Cukai sudah bermain keuangan oknum-oknumnya dari tahun itu. Kalau kalian mau tahu dari tahun itu ya. Itu udah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Nah, kalau kalian mau nonton pembahasan Soeharto, di situ ada tuh. Next. Langsung beresin kasusnya dan ngeproses pengeluaran barangnya tanpa ngenain biaya masuk atau pajak impor apapun. Ini mohon maaf ya kak. Di sini kan kakaknya bukan staf Bea Cukai ya. Cuman kenapa di sini statementnya kayak orang klarifikasi dari Bea Cukai? Gue minta Curiga maaf gitu banget kalau kan. gue agak-agak curiga gitu sekarang dengan kreator-kreator yang aduh gue gak mau mention. Share berapa bos? Kalau Kita langsung beresin kasusnya dan ngeproses pengeluaran Kena lo. Kayak apa bos? Kena lo. Ya emang kagak logis gitu. Si dia ini tiba-tiba langsung mengklarifikasi tentang Bea Cukai gitu. Ngejelasin gitu kan. Ya itu untuk gak tau kenapa lah dia menjelaskan soal Bea Cukai ini. Bahkan kalau kita masuk TikToknya dia nih. Ini TikToknya dia ya. Ini TikToknya dia, kita masuk dan lihat komentarnya. Lah kok dihapus bro, padahal gue belum nonton. Harta tahta video tak tersedia. Nah jadi video yang di situs Bima tadi udah dihapus. Ini video yang dimana netizen komentar ya di video yang lain, karena dihapus. Kita orang kan mau nonton gitu. Gimana sih penjelasan Bea Cukai? Begitu Bima bilang kena loh, langsung dihapus cuy. Jangan-jangan curiganya Bima bener nih ya. Coba lihat storyku. Gak nyangka sih, padahal gue suka banget sama video-video lo. Ya itulah ya. Ya next kita lanjut lagi. Ini jadi ini nih viral juga di Twitter ya. Twitter viral teman-teman si Bima ya. Karena viral ada yang speak up citra Bea Cukai pun buruk. Bukannya minta maaf, malah cari influencer TikTok untuk jadi buzzer. Ya ini kesempatan mereka ya, Bea Cukai, biar namanya tidak tercoreng. Tiba-tiba orangnya nggak bahas pajak, bahas Bea Cukai. Kok gak bahas? Nggak, maksudnya nggak bahas Bea Cukai, akhirnya bahas Bea Cukai. Yang kayak TikTokers yang dicurigai Bima tadi, itu kan hanya dugaan ya. Nah ini, kita lihat nih komentarnya ya. Salah sasaran ini mah yang bakal dicepuin sama si Bima. Malah minta promosi ke musuh bebuyutan pemerintah. Iya ya, pantas dia tadi si customernya, apa ya, agensinya sampai nangis-nangis ya ke Bima ya. Next. Harusnya minta maaf dan evaluasi, bukan malah tinggi hati begini sampai sewa buzzer. Mana yang ditawarin salah sasaran, alias si Bima nggak mungkin diam aja. Lucu sih kalau udah gini, sehina apa mereka sampai nyari influencer cuma demi memperbaiki citra mereka di mata publik. Ya itulah ya. Dan contoh videonya seperti ini. Ini contoh videonya ya. Contoh videonya seperti ini sih. Sosial media sedang hangat-hangatnya nih membahas masalah Bea Cukai terkait peraturan impor. Mulai dari permasalahan pajak sepatu, bea masuk mainan, sampai soal bea masuk keyboard untuk SLB. Memang kalau dalam bisnis ekspor dan impor, kita tidak akan terlepas dari yang namanya stakeholder, terutama Bea Cukai. Tapi di sini saya mau berbagi point of view saya sebagai seorang eksportir. Sebagai Sama banget kan apa yang kata Bima. Tadi kan KOL-nya berdasarkan pengalaman gitu kan. Ini pengalaman sama eksportir nih. sebenarnya saya merasa sangat terbantu dengan adanya stakeholder ekspor. Apalagi di daerah saya nih, para stakeholder ekspornya baik Bea Cukai, Badan Karantina, Disperindak dan lain-lain bersinergi satu sama lain untuk mempermudah kegiatan ekspor yang kami lakukan. Kami sering sekali nih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan edukasi ekspor. Misalnya diskusi soal pembaruan sistem ekspor, FGD bersama eksportir, dan UMKM yang ingin go global dan Intinya
tentang bea cukai ya. Ya kalau kalian pengen nonton kalian bisa lanjut aja. Kita coba lihat komentarnya. Oh jadi sekarang gantikan buzzer bea cukai dari @aubimax. Contoh video POV-nya kayak gini gak ya bang? Cair berapa bos? Jadi cara UMKM go global gimana nih? Ya kayak gini lah ya. Emang POV-nya caranya kayak gini, tapi kan banyak nih netizen yang ngehujat video ini. Akhirnya diklarifikasi nih sama dia teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. Nah, ini kebetulan saya mau pulang kerja tapi ada komen yang seperti ini, tapi nggak ada masalah, kita coba tanggepin ya. Yang pertama mungkin kakaknya nggak nonton videonya sampai selesai, makanya bisa komen seperti ini. Yang kedua itu adalah honest review, bukan sama sekali tidak ada kait mengaitnya ya, atau ada kaitannya dengan yang kemarin gitu ya. Kami memang bahas itu dari point of view atau pengalaman kami sebagai eksportir yang bersinggungan dengan stakeholder juga, salah satunya ya bea cukai. Tapi saya mention di video itu bahwa itu adalah pengalaman di daerah saya ya, baik bea cukainya, karantina, disperindak, itu semuanya memang bersinergi. Contohnya aja kemarin kami diajak diskusi ya bareng-bareng untuk membahas salah satu gebrakan yang baru atau program baru untuk ekspor ini ya, salah satunya itu adalah single submission gitu. Jadi mungkin kakaknya nggak bergerak di bidang yang sama, makanya bisa komen seperti ini. Dan kali bisa di cross check dulu, dan kalau seperti ini udah masuk fitnah atau pencemaran nama baik nanti. Oke? Waduh, kalau kata netizen ya, wanjir, yang ini langsung berani ngancem-ngancem. Buzzernya kali ini gak coba-coba ya. Kita kan nggak tahu itu buzzer atau bukan emang, atau berpengalaman atau pengalaman dari dia. Cuma kan aneh aja gitu, lagi viral-viralnya dia muncul kan, agak aneh gitu. Apalagi tiba-tiba dia yang mengklarifikasi bahwa bea cukai gak seperti itu loh, berdasarkan pengalamannya. Ini kan yang sama banget endorsement yang ditawarkan kepada Bima, POV-nya. Jadi ya wajar sih netizen curiga gitu loh mbak ya. Tapi yang ini kok ngancem-ngancem ya, pencemaran nama baik. Tapi ya itu sorry aja, ini gue gak mencemarkan nama baik ya mbak. Kita kan hanya curiga kan boleh, walaupun kita nggak menuduh kan, nggak, kita coba curiga aja gitu, karena sama gitu ya, sama si sebelah tadi. Next. Tahu nggak, ada drama terbaru dari instansi yang lagi ramai dibicarakan di Indonesia saat ini. Jadi instansi tersebut ini menggunakan jasa dari pihak ketiga atau yang bisa disebut agensi untuk memperbaiki nama dari instansi tersebut. Jadi si pihak ketiga ini berusaha menggunakan KOL atau biasa kita sebut mungkin influencer ya, untuk memperbaiki nama dari instansi tersebut. Dan dihubungilah, yes kalian tahu ini siapa? Kak Bima. Dan kocaknya sama Kak Bima ini di-spill coy, isi offering dari si agensi tersebut. Ini isi offering dari si agensi tersebut. Kalian bisa baca sendiri dia kerja sama siapa, untuk apa, dan lain-lain. Gue benar-benar salut dan angkat topi buat Kak Bima. Dia ini bisa aja gampang dapat duit dengan menerima offering tersebut, tapi dia tolak dan dia spill karena integritas dia. Dan di video terbaru, si staffnya ini berusaha menghubungi Kak Bima untuk minta di take down videonya, untuk minta ngobrol dari hati ke hati. Lucu, lu silakan lihat video Kak Bima selanjutnya. Dari sini tuh makin kelihatan gimana bobroknya instansi ini, tau gak? Mereka itu berusaha memperbaiki kulit luarnya tanpa memperbaiki daging di dalamnya. Padahal ini kan yang udah jelasnya yang berantakan itu adalah internal di dalamnya, tapi mereka malah berusaha memperbaiki kulit luarnya. Bukan yang fokus introspeksi diri, memperbaiki diri, berkaca diri, melihat gimana kinerja mereka, gimana isinya, tapi mereka malah meng-hire jasa dari pihak ketiga untuk memperbaiki kulit luar mereka. Gue orang marketing, gue tahu banget gimana paniknya agensi ini, gimana paniknya si staff yang menghubungi Kak Bima ini. Belum lagi si agensi ini bakal kena OC dari instansi tersebut yang meng-hire mereka. Karena kan ini ujung-ujungnya malah nama mereka jadi jelek lagi. Jadinya tuh instansi tersebut jadi kayak mau nipu publik ya. Dipikir nih kita nih orang-orang bodoh apa gimana sekarang ya. Gara-gara VT influencer yang mau dibayar kita jadi percaya gitu-gitu aja. Atau gimana ya, gue jadi kurang paham nih sama instansi tersebut. Jadi sampai mana drama ini akan berlanjut, kita sebagai netizen hanya cuma bisa nunggu drama selanjutnya apa yang akan terjadi. FYI, sound di VT gue yang rame itu soal instansi tersebut dihapus sama TikTok. Gue nggak tahu ini cocok logi atau gimana ya, atau ada yang ngapus, gue juga nggak ngerti ya. Lu pada
Gue agak setuju dengan abang ini, setuju banget ya. Yang dimana harusnya bea cukai harus memperbaiki dalamnya, malah memperbaiki sampulnya ya, biar di mata netizen itu bagus. Kenapa sih kalian nggak mau koreksi kalau kalian tuh emang salah loh di bea cukai? Banyak barang yang ketahan, banyak denda yang tiba-tiba jebret. Kayak kok dari mahalan bea cukainya ketimbang harga barangnya gitu. Terus kalian juga kalau punya aplikasi bea cukai terus tiba-tiba harganya beda dengan di aplikasi itu emang sangat-sangat aneh gitu kan. Itulah ya yang emang bea cukai itu harus diperbaiki. Kita tuh ngimpor barang karena emang barang yang di Indonesia itu nggak ada. Makanya kita harus ngimpor barang. Kita juga masalah kalau kita didenda, maksudnya dikenain bea cukai sekitar 30% lah, berapalah. Ya jangan toh lebih dari 100% dari harga barang kita gitu. 2 kali lipat itu kan udah aneh banget ya gitu loh yang jadi permasalahan netizen. Harus diperbaiki nih dalamnya, jangan sampulnya aja ya. Ibaratnya kalian cuma nyampul buku nih, bagus bukunya tapi tetap aja isi dalamnya tuh masih jelek ya cerita-ceritanya yang disampaikan. Aduh. Melenceng sedikit dari topik utama, banyak banget gue temuin pertanyaan-pertanyaan seperti ini di kolom komentar. Berhubung gue dulu kuliah di Markom alias Marketing Communication, jadi kurang lebih gue mengerti lah istilah-istilah yang digunakan oleh si agensi ini untuk offering ke Oke, apa tuh? Saya penasaran. Gue mungkin bisa salah, jadi silakan klarifikasi kalau memang ada yang lebih mengerti di kolom komentar. Jadi bukan maksud menggurui, gue hanya ingin berbagi ilmu supaya kita sama-sama bisa belajar dan bisa tahu mega, apa sih mikro, istilah-istilah makro yang ada di atas ini. Gue akan berusaha menggunakan bahasa yang sangat simpel supaya semua orang bisa mengerti. Gue akan mulai dari agensi. Apa sih agensi? Jadi simpelnya agensi itu adalah perusahaan penyedia layanan atau jasa yang tujuannya itu untuk menyelesaikan sebuah proyek yang berkaitan dengan industri kreatif. Ya, contohnya branding ataupun advertising. Jadi kalau perusahaan itu menggunakan agensi, berarti di perusahaan yang mereka itu nggak mampu untuk melakukan sebuah proyek kreatif secara internal. Jadi mereka harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua adalah campaign. Campaign itu bahasa Indonesianya kampanye. Seperti judulnya ya, campaign itu ya untuk mempromosikan sebuah brand, sebuah campaign masih produk, paham saya, Bang. Bisa juga personal branding seseorang secara offline maupun online. Contoh paling simpelnya ya adalah kemarin pas pemilihan presiden, beberapa influencer kan mengkampanyekan untuk memilih paslon tertentu 1, 2, atau 3 gitu. Jadi ya simpelnya campaign itu ya untuk berusaha mempromosikan lah, mengiklankan sebuah produk, sebuah barang maupun personal branding seseorang. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer gue rasa pada tahu ya. Jadi buzzer itu sekumpulan orang yang dibayar jasanya untuk menggerakkan sebuah campaign. Contoh paling simpel dari buzzer adalah misalnya lu ada si A dan si B, dan si A dan si B ini punya 2 produk yang sama. Jadi si A ini meng-hire si buzzer ini untuk ngejelek-jelekin buat membela produknya si B tersebut. Itu namanya black campaign. Yeah. Paham selanjutnya lah buzzer KOL. ya. KOL ini orang paling banyak nggak tahu. KOL ini kepanjangannya adalah Key Opinion Leader, atau garis miring itu influencer. Cuman biasa di bahasa agensi mereka nyebutnya itu KOL, bukan influencer. Jadi contohnya kayak misalnya ada influencer di TikTok siapa gitu. Nah mereka tuh disebutnya KOL oleh si agensi tersebut. Biasanya kalau ada orang yang kerjanya di perusahaan ngurusin KOL, dia disebutnya tuh KOL spesialis. Selanjutnya adalah SOW. SOW itu kepanjangannya dari Scope of Work. Jadi itu ya ruang lingkup pekerjaan, job desk-nya lah ibaratnya, yang apa yang harus dilakukan oleh influencer itu untuk sebuah campaign yang mereka aksi agensi ini mau gitu. Nah, apa bedanya si SOW Mega dan SOW Mikro Makro? Jadi, nah ini yang punya audiens sebesar, followers banyak, itu biasa disebut di agensi itu dia tuh mega influencer gitu. Nah, kalau yang punya followers 1000, punya followers 2000 atau audiensnya masih kecil-kecil segitu-gitu aja, biasanya disebutnya mikro dan makro. Gitu. Jadi mudah-mudahan semua bisa mengerti dari isi dari si offering agensi tersebut ke si Kak Bima. Jadi nggak bingung-bingung lagi untuk memahami apa sih nih offering ini isinya apa gitu. Oh itu simpel banget ternyata ya. Ternyata Mega ini itu contohnya kayak Bima tadi ya, followersnya udah cukup banyak, jadi dia nggak perlu nge-stitch video, cukup dia buat video aja udah cukup ya, 1 video TikTok. Sedangkan mikro makro ya 1 video main atau stitch TikTok
Berarti di stitch gitu ya, biar masuk nih transisinya, biar dia viral ya. Oke, lanjut. Sumpah baru gue ngomong kemarin, nih bea cukai lama-lama ngeselin juga ya. Niat lo yang ngeberantas justip jadi yang kena nih warga-warga juga nih. Jadi bikin kita takut mau keluar negeri. Ntar gak ada yang keluar negeri, pusing deh lo gimana bayar bandara no. Bukannya ngebenerin peraturan lo malah endorse si Bima. Tujuan lo apa emang endorse Bima? Minta dibayar-bayarin lo. Lo mau endorse siapa kayak kagak ngubah tuh pandangan netizen ke lu. Yang ada tuh influencer kita bully. Untung si Bima kagak mau, malah di-spill sama dia. Gimana tuh perasaan lo, malu gak tuh? Ini korban lo udah banyak ya. Sampai Ci Agnes Jennifer aja ikut ngomong. Tuh kemarin gue liat ada Hermi yang digunting-gunting sama lu. Udah cukup deh, jangan bikin orang makin takut ya keluar negeri ya. Itu minta tolong peraturan makin tertuju gitu. Jangan kayak warga-warga biasa kayak kita kena. Sumpah baru gue ngomong kemarin. Enggak, sebenarnya bukan takut keluar negerinya sih, lebih takut kita membawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Itu aja sih ya. Makanya ada namanya bea cukai gitu. Harganya karena nggak logis gitu ya. Barang berapa, ditembaknya berapa gitu. Itu loh yang jadi permasalahannya. Kena loh. Drama bea cukai nggak habis-habis ya. Dari yang kemarin inilah bea itu yang ratusan juta, puluhan juta. Kita beli barang misalkan harga 2 juta terus dimintain biaya ini itunya sama bea cukai sekian juta. Terus juga yang kemarin terakhir yang beli mainan Megatron itu barangnya ada yang hilang, terus juga rusak kemasannya, packagingnya dan lain-lain. Saya bea cukai klarifikasi. Menurut gua sebenarnya sudah banyak banget orang-orang yang merasa dirugikan sama bea cukai ini, cuman berani speak up itu sekarang karena kemarin-kemarin itu belum ada yang sampai sebegitunya speak up. Baru-baru ini doang nih mereka berani speak up sampai akhirnya satu persatu korban-korban ini yang mereka merasa dirugikan oleh pihak bea cukai buka suara. Jadi menurut gua udah deh bea cukai ya. Maksud gua kita tuh beli barang harga cuma 2 juta, 1 juta terus lo minta biaya ini itunya, bahkan biayanya itu lebih mahal dari biaya harga barangnya. Kayak gimana sih gitu loh. Terus sekarang muncul lagi bea cukai malah mau mengendorse atau mau kerjasama dengan influencer, konten kreator untuk membalikan namanya gitu. Kayaknya memang di Indonesia ini ya bukan cuma bea cukainya doang, kayak tempat wisatanya pun masih banyak pungli-pungli. Kayak kenapa banyak orang termasuk gue pun kalau liburan gue lebih memilih untuk liburan ke luar negeri, kayak misalkan ke Singapura, ke Australia atau ke Bangkok gitu ya, karena memang biayanya lebih murah daripada kita ke Labuan Bajo atau kita ke tempat-tempat lain gitu. Juga nggak tahu kenapa di Indonesia tuh bisa sebeda itu ya, kadang mahal gitu ya, kadang ke Bali dia masih murah, ke Bali masih murah lah gitu, kalau kita ke Bali itu masih ya udah terjangkau gitu ya, tapi kalau udah ke Labuan Bajo, belum lagi ke tempat wisata kayak cuma di Bogor kayak air terjun itu banyak pungli-pungli yang kalau cuman biaya wisatanya kita masuk ada biaya wisata misalkan parkir segala macam, ntar kita masuk lagi tuh ada lagi biaya pungli-pungli orang-orang yang bukan pengelolanya gitu loh. Kayak ya ampun gitu, kadang malas gue kalau mau liburan gitu tuh. Lo jadi ngomongin pungli sih? Oh paham. Mungkin maksudnya bea cukai itu pungli. Ya pasti ada lah, pasti ada pungli lah, pasti ada yang bermain ya di situ. Share berapa bos? Kalau niat perbaikin branding dan nama instansi lewat influencer, malah tambah jelek gara-gara agensinya blunder. Gua abis nonton konten Bima tentang instansi yang mau endorse dia buat perbaikin nama baiknya yang memang akhir-akhir ini lagi jelek dan lagi dirujak sama masyarakat Indonesia. Tapi respect sih buat si Bima ini. Kayaknya dia di over 100 juta pun bisa di ACC deh sama agensinya. Tapi tetap rela skip demi harga diri masyarakat Indonesia. Jujur agak lucu dikit saat agensinya panik gara-gara dikontinin sama si Bima ini. Real, branding personal atau instansi memang sepowerful itu teman-teman. So ini sebenarnya salah konten kreatornya, salah instansi terkaitnya atau agensinya. Gue pengen tahu pendapat lo. Coba komen di bawah. Sikat. Gak ada yang salah sih sebenarnya, kagak ada yang salah gitu. Lebih tepatnya kurang tepat gitu. Yang dimana kita tahu jejak digital Bima itu suka banget dengan hal kejujuran gitu. Ini bukan memperbaiki diri, malah mencari pembelaan gitu kan. Oke, terakhir di sini buzzer bea cukai angkat bicara. Oke. Ini langsung terang-terangan ya. Oke, ini terakhir. Bukan salah bea cukai. Bea cukai adalah instansi yang paling berjasa bagi negara. Saya tidak bisa bayangkan jika bea cukai tidak ada di dunia ini. Mungkin saja timnas juga sengaja kalah di AFC. Soalnya kalau juara takut pialanya dihadang bea cukai. Kirim piala dari Jepang bayar
RP 4 juta, ini kata Bea Cukai. Soal sepatu kena pajak 30 juta jelas salah DHL. Sebagai perusahaan logistik harusnya memberikan harga real, bukan asal nembak. Jadinya bengkak kan biaya pajaknya. Salah siapa coba? Begitu kira-kira Dirjen Bea Cukai saat memberikan klarifikasi. Seperti enggan dipojokkan, tapi kok semakin membingungkan. Barang hibah berupa alat belajar siswa tunanetra juga ikut ditahan. Bahkan pihak sekolah ditagih untuk menebus barang tersebut. Fenomena bea cukai ini seperti halnya fenomena gunung es. Ini tas ya, dirobek mungkin ya. masih banyak lagi. Tapi apa langkah konkret menyelesaikan persoalan ini? Bukan apanya sih. Takutnya seperti yang diwanti-wanti sama pengamat kebijakan publik. Bahwa ada banyak oknum yang sengaja memanfaatkan lemahnya hukum dan pengawasan untuk menakut-nakuti pemilik barang. Apalagi harta kekayaan Ditjen Bea dan Cukai baru-baru ini dilaporkan naik drastis hanya dalam kurun waktu setahun. Nggak mau seuzon, tapi kok bisa sampai 8 miliar ya? Ini dapat dari dagang atau warisan sih? Tapi ya sudahlah, ketimbang berburuk sangka, saran aja sih, mending mulai perbaiki aturan penghitungan barangnya Pak. Takutnya ada yang jahil nyari laporan kekayaan Bapak tahun 2023 dan 2024. Debat tetap pakai adab. Bukan salah bea cukai. Oke, bea cukai. di sini dia agak ngebela sih teman-teman. Ini gak ngebela, ini ngerosting ya, ini ngerosting. Cuma kalimatnya aja dia kayak awal-awal tuh ngebela. Pinter. Kontennya pinter sih. Cuma ini ngerosting ya. Ya kita curiga gitu. Kenapa barang-barang ini sangat mahal dan kita curiga dengan Dirjen Pajaknya. Kok bisa kenaikan 8,5 miliar? Ini ibaratkan kalau lo punya bisnis ya, ini bisnis lo udah paling sukses ya, karena naiknya bisa sebesar itu. Harusnya dia sebagai Dirjen Pajak itu per bulannya itu bisa dapat 100 jutaan. Itu udah kita bahas di video sebelumnya. Kok bisa gitu ya? Oke, itu aja ya. Ya, di akhir video kita bakal bacain top komen ya, 3 top komen teratas. Thank you banget buat 111 komentar yang masuk. Di sini kita baca top komen yang pertama, Sekarwangi 4831. Nggak heran dari zaman bahla kalau pegawai bea cukai kaya raya semua, tapi mereka bangga dengan kekayaan itu. Entah itu uang dari mana, yang penting perut dan nafsu dunia tercukupi. Rakyat bisa saja kerja banting tulang, peras keringat untuk mencukupi keluarga, masih nggak ada sisanya. Kita bersyukur, biarlah mereka nanti kelak yang menanggung dosa-dosa rakyat. Dari @userhb7fe5vs5j. Ya Fajar saja kalau dia kaya, bisa nyolong sana nyolong sini, ambil barang sesuka hati. @user ZX1KP9HF2H. Musuh kami para TKW, ongkir pengiriman sudah mahal tapi dipersulit. Ya, inilah ya. Semoga sih KPK ini memeriksa loh, data-data dana mereka ini banyak banget loh. Yang harusnya uang bea cukai itu bisa lari ke pajak Indonesia, melenceng ke kantongnya mereka. Kita tuh curiga di situ gitu, karena banyak banget orang pajak kayaknya tiba-tiba ya, yang nggak secara masuk akal dengan gaji yang ada di undang-undang. Sedangkan pemerintah ini tuh gampang loh, kita tahu gajinya itu berapa karena sudah tercatat ya teman-teman, sudah tercatat. Yang harusnya nggak bisa naik ataupun nggak bisa berkurang, segitu-gitulah gajinya, karena udah ada di peraturan perundang-undangan gajinya berapa sekian-sekian gitu, tunjangannya berapa sekian-sekian. Harusnya datanya udah kebaca kekayaannya ya, tapi kok malah tambah kaya. Ini uang dari mana sih ya gitu, itu yang jadi pertanyaan netizen itu ya. Ya gimana tentang bea cukai? Kita udah lihat dia sampai nyewa-nyewa influencer loh buat memperbaiki sampulnya, tapi dalamnya nggak mau diperbaiki. Harusnya perbaiki dalamnya, secara otomatis influencer akan ngikutin arusnya gitu. Kita juga nggak mau ya negara kita ini hancur. Selalu terimalah kritik-kritik dari kita masyarakat kecil ya, selalu diterima, perbaiki oknum-oknumnya. Gue yakin bukan insitasinya bea cukainya yang bermasalah, tapi oknumnya yang bermasalah di dalam ini. Ya, ini sudah terjadi di tahun Soeharto. Oke, gue di sini Fadli undur diri dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.